Jumpa lagi dalam review saham-saham pilihan untuk besok 4 Juni 2021. Namun sebelumnya seperti biasa kita akan menengok sebentar apa yang terjadi dengan IHSG hari ini. Ternyata IHSG hari ini lumayan menunjukkan sentimen yang positif, sehingga terjadi kenaikan pada indeks saham gabungan hari ini dan mampu menembus resisten ya 6064 dan kembali ke level 6000-an dan juga kembali dalam area zona uptrend line yang pertama ya, garis bintik-bintik ini. Jadi garis ini saya boleh jadiin garis lurus. Namun kita tidak tahu apakah besok terjadi pullback sebentar dan kemudian baru naik lagi, atau besok kemudian langsung dilanjutkan dengan kenaikan. Cukup baik hari ini tembus MA50 dan kembali ke dalam zona uptrend line dan tembus resisten ini, ditutup di atas resisten. Namun demikian saat ini masih berada di dalam area resisten dan kemungkinan besok bisa saja terjadi pullback ya, karena hari Jumat biasanya terjadi profit taking. Alasan kedua adalah market Asia hari ini agak turun regionalnya. Saham Hongkong tercatat agak turun hari ini, lumayan kuat turunnya. Hanya IHSG aja yang naik. Jepang juga turun. Turun sedikit ya. DAX turun sedikit. Ya, belum kuat naik. Jadi rata-rata agak menurun sedikit. China, Shanghai tadi juga saya lihat turun. Ya, kita lihat aja untuk market Amerika yang akan dibuka nanti malam jam 8:30 waktu Indonesia Barat. Ya, kita tidak tahu apakah akan terjadi penguatan atau tidak. Namun untuk indeks Dow Jones seperti kemarin masih menunjukkan candle yang ragu-ragu, belum menunjukkan sebuah sentimen yang menunjukkan kekuatan. Jadi tetap waspada, apalagi besok hari Jumat. Saya kira ada potensi IHSG akan sedikit mengalami koreksi. Ya syukur-syukur kalau enggak. Kalaupun besok mengalami koreksi, saya kira itu adalah hal yang wajar, karena ya dalam setiap kenaikan pasti ada koreksi, turun sejenak dan kemudian dia akan naik lagi, itu wajar. Ya, tidak ada sesuatu yang terus naik nggak pernah turun. Jadi selalu dalam pergerakan harga itu selalu ada impuls, pullback, impuls lagi gitu ya. Gerakan utama, pullback, tarik nafas, naik lagi. Saya kira wajar kalau besok terjadi, apalagi sekarang berada di resisten ya. Bukannya saya pesimis, namun kita akan mempersiapkan diri bila ada terjadi sesuatu, dan kita ya tengok aja apa adanya yang berada di chart kan. Tapi saya kira dalam beberapa saat ke depan tren IHSG masih baik. Langsung saja kita review sejenak saham-saham yang kemarin kita rekom untuk trading hari ini. Saya pantau sekilas tadi banyak yang cuan. Saya ucapkan selamat bagi yang sudah follow dan dapat cuannya. ACE terbukti naik cukup lumayan. Selamat bagi yang sudah cuan. AGI, saham AGI masih mengalami pullback yang sehat ya. Kemungkinan dalam 1-2 hari bisa naik lah. Dia masih pullback di sini di area demand. Moga-moga besok naik. Dia masih bertarung di area MA50. Kemudian Akra juga naik sedikit, walaupun sempat dibawa turun kemudian naik lagi. Selamat bagi yang sudah cuan. Kemudian Bell ini kemarin masih berada di area support.
overall masih berada di dalam area yang sehat untuk mengalami pullback. Moga-moga naik ya besok atau minggu depan. Stop loss Anda sangat sedikit di sini, resikonya kecil. Jadi kalau misalnya ini terbang tinggi, Anda connya lumayan. MNCN masih mengalami pullback. Mungkin kalau Anda belum punya, Anda bisa masuk di 967-an. Pullbacknya masih sehat. Namun kalau Anda mau nyicil masuk bisa, karena ini sudah break 3 MA dan sentimen untuk grup MNC masih positif. Saya kira tidak masalah kalau mau nyicil. PNLF hati-hati, ada rejection yang cukup kuat dan membentuk pin bar. Ya, sebaiknya bagi Anda yang belum punya, Anda bisa masuk di kira-kira 190-an. Kemudian power cukup signifikan naiknya, kemudian dibawa turun lagi, dan sekarang hati-hati karena dia bikin pin bar. Saya kira bagi yang belum punya, Anda nunggu aja di 685 atau 690. Untuk kedepannya masih ada potensi naik sampai 750. Arto power intinya sudah cuan hari ini ya. Mungkin kalau Anda scalper sudah cuan, dan saya ucapkan selamat. Arto masih sideways seperti strategi kemarin, Anda nunggu aja. Coba lihat video kemarin ya, kira-kira di 11 ribuan. BMTR masih dalam pullback yang sehat. Anda bisa masuk di, ya besok coba lihat, kalau dia ada turun lagi Anda bisa masuk di 280-an, atau dilihat bid overnya yang agak tebal, Anda bisa antre. Stop lossnya agak jauh di 269-an. Kalau Anda masuk di 280 saya kira lebih baik. Friend saya kira masih stabil. Friend masih dalam proses lanjutan dari pullback, dan masih ada upaya untuk menjebol resisten. Anda boleh hold stop loss sesuai dengan yang kemarin, dan dia bagusnya sudah tembus 3 MA. Ada potensi naik tinggi, bisa saja karena sudah di atas MA 200. MLPL saya kira masih akan lanjut ya. Anda bisa nunggu buy bila tembus 570, karena ini dia lagi proses mantul sebenarnya dari area demand ya. Saya prediksi kemarin bakal turun jauh, ternyata positif, masih naik. Jadi kalau Anda mau masuk, ya ada kemungkinan ini lanjut naik, apalagi ini all time high kayaknya. Jadi Anda mau masuk boleh, stop lossnya di 455-an atau di bawah candle ini 430. Oke, itu MLPL. Agak hati-hati ya, dia kayaknya mirip hanging man. Kalau saya sih milih nunggu, atau saya pilih buy if tembus 570. OPMS kayaknya hari ini agak mengecewakan. Sempat naik sebentar sedikit, terus dibanting turun. Namun sebenarnya dia yang masih pullback artinya ya. Jadi kayaknya turunnya ya belum terbang hari ini, kecewanya. But overall ya masih dalam pullback yang sehat. Kayaknya dia kena area supply, makanya dia turun. Jadi hopefully besok lanjut terbang naik sini. Hopefully ya. Stop lossnya di bawah sini 691-an. Oke, itu OPMS. Kemudian Palem kayaknya masih naik. Palem masih naik ya.
gak masuk akal. Masuk naik kemudian dibanting turun. Nah ini mulai hati-hati, udah mulai keluar candle merah. Sebaiknya tunggu lagi aja lah beberapa hari, dia akan membentuk formasi. Nah itu baru bisa dibaca lagi, kalau gini sulit. Selamat bagi Anda yang sudah cuan hari ini. Cuannya cukup lumayan, kemarin juga sangat lumayan, sangat oke malahan. Yang pertama kali break dari segitiganya ini sudah bagus banget. Selamat bagi Anda yang masih hold, yang sudah punya dari bawah, ataupun yang sudah cuan per hari. Setiap hari 10% aja dapat itu kayaknya. Oke, kemudian MCAS hari ini naik juga. MCAS naik, nah kan bagus banget ini polanya, bull flag pattern. Bull flag pattern. Bila Anda yang masih mau masuk, saya sarankan tunggu di area 6.500-an. Ya, tapi kalau misalnya Anda agresif, ya mungkin Anda boleh coba tunggu di setengah candle ini, atau di sini di resisten yang baru dijebol 6891-an. Anda lihat apakah ada bid yang tebal dalam tabel bid over. Kalau ada, Anda boleh coba ngejar. Jadi kalau ngejar itu tetap nunggu pullback ya, nggak langsung ngejar masuk dari sini, dari top price-nya gini, enggak. Jangan pernah takut ketinggalan, selalu carilah pullback-nya ya. Kalau ketinggalan enggak masalah, banyak saham lain. Oke, setiap hari ada ratusan saham yang naik sampai 3-5%, dan selalu ada sekitar 25 sahaman yang naiknya lebih dari 10%. Jadi nggak akan kekurangan stok kalau Anda mau sabar. DAX lumayan masih dalam pullback yang sehat, Anda masih boleh hold dengan stop loss di bawah candle ini 149-an. Atau bagi yang belum punya, Anda masih mau masuk, Anda tunggu aja, kayaknya besok agak turun, bisa di sekitar 170, stop loss 147. BBKP kayaknya hari ini pullback juga, tarik nafas sebelum lanjut naik ya, karena dia kena MA 50 juga, dan di sini adalah area resisten juga, area resisten ya. Saya kira masih cukup agresif. Anda bisa hold. Kalau Anda belum punya dan mau masuk, Anda bisa nunggu di setengah candle ini di 438-an, lihat dulu bid overnya, atau di 423 maksimal pullback di 415. Saya kira kalau sampai jebol di bawah 400 sepertinya enggak, karena sentimennya lagi bagus juga, IHSG-nya lagi bagus. BBKP kayaknya ada news, jadi saya kira potensi banget. INDX, selamat bagi yang sudah untung ya. BBKP, INDX masih pullback yang sehat. Hari ini belum cuan. Kalau Anda masuk ya ini saatnya masuk gitu ya. Seperti kemarin di info ada candle pakunya, dan ini di area demand kan kita nunggunya. Nah sekarang sudah pas di 121-an. Hopefully sesuai prediksi besok terjadi kenaikan. Oke, kemudian kemarin ada Takim. Saya kira akan lanjut. Dia sudah menembus MA 200 dan atau baru mantul dari MA 200, dan juga sudah jebol dari range downtrendnya, sudah jebol banget. Jadi saya kira boleh masuk. Sangat boleh. Mungkin juga besok ada pullback sedikit. Kalau misalnya Anda pullback, Anda belum punya, Anda boleh masuk di area 92-97-an ya. Karena dia sekarang nomor 1 kena MA 20, yang kedua kena area
supply. Di sini ada area supply ya, supply area, zona supply. Saya kira besok ada potensi kalau misalnya dibawa turun dulu, itu dia nggak apa-apa, dia masih mencari support yang lebih kuat aja untuk naik lebih lanjut. Semoga sesuai prediksi. Kemudian ada Sen Tratama Telekomunikasi, masih pullback yang sehat, Anda bisa nunggu. MBSS kayaknya agak serem. Kalau Anda mau keluar dulu nggak apa-apa, atau sudah kena cut loss nggak apa-apa ya, lebih banyak yang untung. Jadi beberapa yang loss ya itu wajar lah. Ini BHIT hari ini naik, selamat bagi yang untung. Masih lanjut kayaknya besok. SOCI kayaknya nggak terlalu naik, kayaknya masih pullback ya. Seperti yang saya bilang, kalau belum punya tunggu di area demand kalau Anda tidak agresif. Seperti saham yang tadi, ini waktunya Anda masuk ya, besok pagi masuk aja ya. Stop lossnya di 214, bisa masuk kalau yang belum punya. Overall trend masih bagus di atas 3 MA dan sudah golden cross. Oke, untuk saham-saham big caps penggerak IHSG, kemarin BBRI kembali naik seperti dugaan. Kemarin adalah penurunan untuk nutup gap dan kembali naik setelah mantul dari MA20 sekaligus mendekati area demand. Selamat bagi yang sudah cuan. BBCA banking kayaknya ini masuk top semua ya, top pembelian asing. Dan untuk IDX 30 kayaknya masuk di top gainer semua. BBCA juga selamat bagi yang sudah untung. Jadi seperti dugaan, kemarin ada pullback ke area MA200 atau dekat area demand sini, dan good newsnya sudah golden cross MA50 20 nya. Jadi minimal untuk jangka menengah trennya adalah uptrend, di hold ya. Adro masih sangat sehat pullbacknya, dia mantul lagi di area MA200 nya sekaligus area support. Ini area support ya, support tidak boleh hold. Hopefully ini bentuknya juga bagus, kelihatannya double bottom, dan hopefully kalau besok tembus ya dia akan lanjut fly. Selamat bagi yang sudah untung dari sejak direkom beberapa hari yang lalu. Di bawah sini ya kemarinnya rekomnya sudah break dan diprediksi akan break, ternyata break benar. Kemudian Telkom hari ini kayaknya lumayan. Telkom ya kembali naik setelah mengalami ini pullback ya, sama kayak BCA kemarin, dia mau nutup gap aja, naik terus turun, sekarang naik lagi. Kayaknya besok akan melanjutkan kenaikannya, sudah di area dekat area demand. Kalau Anda belum punya, Anda bisa nunggu. Kalau misalnya turun sedikit, ambil aja. Ini zona demand ya, Anda bisa masuk. NATO. Selamat, sempat untung kemudian dibawa turun lagi. Kalau Anda scalper, ngambil 3-4% udah dapat. Oke, SMGR selamat bagi yang sudah untung. Hari ini naik cukup lumayan, saya kira besok akan lanjut. Kemudian Pegas pullback masih aman,
Anda bisa nunggu di daerah sini kalau belum punya, atau di daerah 1140-an. Kita harapkan mantul dari sini dan mengalami kenaikan. Sudah membentuk ini juga higher low. Ya, saya kira ada potensi. Anda bisa nunggu bagi yang belum punya, atau mau nyicil averaging, saya kira harganya sudah cukup murah. Dugaan saya dia akan membentuk cup handle, cup, kemudian ini handle-nya, kemudian dia akan break, kemudian fly. Ini dugaan. Bentuknya kayaknya mirip. Oke. Boga kemarin direkom juga sempat naik sedikit. Anda sudah bisa take profit di daerah sini dan sudah cuan, selamat. Sekarang pun masih mengalami pullback yang wajar. Bagi Anda yang belum punya, Anda bisa nunggu karena ini gorengan agak keras. Yang penting Anda nunggu di bawah sini aja, 1340-an. Oke, itu untuk review saham yang kemarin. Saya kira sebagian besar. Oh, ada becap juga ya, Bicap naik cukup banyak. Selamat juga bagi yang sudah untung. Oke, itu saham-saham kemarin. Sekali lagi selamat bagi yang sudah untung. Sekarang kita akan masuk ke saham untuk besok 4 Juni. Kita mulai dari APIC. Formasinya bagus banget. Barusan dia mantul dari support pas sekali kemarin ya, membentuk tuba reversal dan sekarang lanjut naik. Saya kira ini cantik ya bentuknya, satu kemudian dia naik ini, mirip-mirip bull flag pattern, tapi ini kayaknya lebih ke arah uptrend yang sehat, modelnya. Bagi yang belum punya, Anda bisa masuk ya. Anda bisa masuk. Anda boleh nunggu di pullback di area ini 750-an. Atau besok mau langsung hajar kanan sedikit juga boleh, atau nunggu aja bidnya yang agak tebel di bawah-bawahnya closing hari ini dikit lah. Siapa tahu dikasih ya, nawar-nawar dikit. Kemudian Anda bisa masuk. Harapannya terjadi kelanjutan uptrend sampai ke area resisten kira-kira 800-an. Saya kira akan masuk. Selamat. Kok selamat. Moga-moga besok ini ya dapat profit. Asri lumayan, tapi hati-hati lagi ke bentur MA 200 dan dicegat oleh supply area. Saya kira besok akan ada terjadi pullback dan kemungkinan dia baru mantul hari Senin, turun kemudian naik lagi. Oke, itu Asri. Skenario kedua ya langsung naik. Kalau Anda agresif, Anda mau nyicil sebagian dulu, boleh langsung masuk besok. BHIT juga bagus, seperti tadi ini ya, bull flag pattern, dan dia mantul dari area demand sekaligus dekat-dekat MA 200. Kemudian ada MAPI. MAPI juga bagus, tembus MA 200. Anda bisa cari pullbacknya di daerah 765-an. Atau Anda mau
Perhatikan bid overnya besok, bila turun sedikit kira-kira di 780-an 750-an Anda mau masuk silakan. Kemudian ada KLBF bullish engulfing ya, sangat bagus, sudah break resisten terdekatnya, break resisten, kemudian membentuk pola uptrend, dan sekarang lagi berada di kepala trendline-nya sekaligus pertemuannya dengan MA50. Saya kira Anda bisa nunggu di pullback sini di area 1464-an atau di area resisten become support di 1480. Jadi ada dua titik penting untuk kenaikannya, kelanjutannya besok, bisa di sini, bisa di sini. Ya, Anda bisa nyejel. Moga-moga sesuai harapannya. Ada link hati-hati jangan masuk langsung karena dia akan turun dulu, membentuk ini candle ragu-ragu gini. Ini ada gravestone, kemudian keluar pin bar. Ini 2 kali konfirmasi tanda yang umumnya akan memberikan signal turun. Jadi sebaiknya Anda nunggu aja di area 4172. Jawa ini top gainer kayaknya tadi ya. Ini bagus banget. Ini juga rekomendasinya Pak Setip. Bullish flag pattern. Saya kira kalau Anda agresif ya boleh langsung masuk, karena kayak saham model gini kalau Anda nunggu pullback di sini ya mungkin nggak dikasih. Tapi Anda siapkan aja jebakannya. Kalau misalnya dibanting turun dulu, Anda sudah punya buy position di sini, pasang di sini, dan juga pasang di sini, stop lossnya di sini. Kemudian yang Anda kalau mau ngejar ya besok ada turun sedikit langsung masuk aja. Kalau masuk di atas kecil ya, jangan gede-gede. Syukur-syukur kalau dia nyerok dulu, kemudian bikin ekor panjang di bawah, kemudian fly. Wah, enak itu cuannya ya. Kemudian ada PNBS dan BNBN mirip. PNBS akhirnya setelah ditunggu-tunggu break juga dia dari zona ini. Jadi selamat bagi yang sudah sabar menunggu. Rupanya dia mantul dari area ini apa? Oh enggak. Ya break aja. Mantul dari support lah 120-an. Karena dia sudah break. Bagi Anda yang belum punya, Anda bisa nunggu di sini. Atau mungkin naik sedikit, takutnya besok agresif 127-an. Jadi besok turun sedikit, ambil aja. Saya kira ada potensi terbang sampai 150 atau 160-an. Dilihat bid overnya ya. Kemudian untuk lanjutannya aja ICBP dan INDF ini tumben setelah lama ditunggu-tunggu ya, 1 tahun akhirnya naik. Ini bila Anda suka blue chip, Anda bisa masuk di area 8391-an. Saya kira ini bukan saham yang terlalu menderu-deru kalau naik, jadi ya bisa aja besok dibawa turun cukup dalam kemudian baru naik lagi. Atau kalau Anda mau averaging bisa mulai dari besok, kalau ada turun masuk gitu. Saya kira tidak masalah. Stop lossnya kalau Anda mau di 8.000-an. Saya kira ini saham ini boleh untuk ini averaging ya. Kemudian ada INDF juga sama dengan ICBP. Malah dari kemarin ya naiknya kemarin ya. Nggak kepantau ini. Saya kira ada potensi untuk
pullback sejenak. Ini kan area yang penting, flipping support resistannya. Kayaknya dia akan ngejar ke MA 200. Anda boleh masuk, Anda boleh nyicil. Moga-moga dia sampai MA 200 dan tembus. Dan ini juga good newsnya udah jebol dari trendline turunnya. Sempat naik turun terus break bawah, naik ya. Boleh ENDF. Kemudian ada BWPT. BWPT juga boleh ya, ini kayaknya mulai musimnya uptrend, jangan sampai ketinggalan ya. Anda boleh nunggu di area gap. Saya kira dia akan mantul di 108an karena kena MA 20 sekaligus area ini area resisten. Oke, kemudian ada BJBR. Good newsnya dia mantul dari MA 200 dan masih dalam upaya untuk nembus MA 20. Saya kira masih tertahan di area resisten. Mungkin dalam jangka pendek masih sideways. Kalau Anda mau, Anda pasang aja jebakan buy-nya di 1372an. Saya kira dia akan menyusul yang lain, nggak lama lagi akan tembus. Cepin juga tadi usulan anggota grup ya, setip bagus, baru mantul dari ini. Hari ini juga mantul di demand, hari ini juga naik tembus. Saya kira dia akan sampai ke area 7.500 something. Besok Anda boleh langsung masuk bila dikasih turun sedikit langsung naik. Ini juga sempat direkomendasikan minggu lalu, jadi saya ucapkan selamat bagi yang sudah masuk atau nge-hold sejak minggu lalu. Mantul ini dari MA 200. Sama juga dengan JPFA ya, harusnya biasanya sama. Tuh bagus juga, dia sudah jebol juga trendline-nya, golden cross malahan. Menarik ayam-ayaman untuk besok. DLTA juga lagi akan golden cross. Siapa tahu nggak lama lagi terbang ya, jangan disia-siakan. Anda masuk aja di area ini, besok langsung masuk juga nggak apa-apa. Stop lossnya di 3782 atau ke bawah. Kalau dia berhasil golden cross, cuan Anda akan cukup lumayan, bisa puluhan persen mungkin. Kayaknya dia akan mengejar ke area MA 200. Mungkin MA 200 nya besok akan nyusul sedikit turun sampai kira-kira MA 200 nya akan terbang ke sini ya, kira-kira 4.000-an lah. Itu DLTA. Kemudian ada TBIC. Cukup banyak ya, Anda catat dan pilih sendiri, nggak perlu semua dimasuki nih. Good newsnya dia baru saja meretakkan resisten terdekat, break ya. Kalau keluar candle merah gini ya mungkin dia lelah. Ada potensi kalau misalnya dia turun ya dia akan pullback lagi naik. Anda boleh pasang jebakan buy di area sini 2600-an atau di area sini juga boleh 2700-an. Masih ada potensi yang cukup baik. SMGR tadi sudah. Witon Waskita Group kelihatannya mulai ada gerakan. Dia masih dalam pullback yang oke. Di area demand Anda boleh mulai koleksi.
Saya kira dia sudah membentuk higher low ya. Jadi tidak salah kalau mau mulai koleksi, karena sudah minimal ada syarat pertama untuk menjadi pembalikan tren ya. Syarat pertama itu kan membentuk higher low. Ini low yang pertama, waktu mau turun nggak kuat, membentuk low yang lebih tinggi, naik lagi. Itu ciri-cirinya permulaan dari uptrend. Pas kita weton sama ya, Anda boleh masuk pas kita weton. Dan ini bagusnya juga WSKT kayaknya membentuk cup and handle mini. Cup and handle mini. Kalau dia tembus bisa jauh, ini bisa sampai 1500-an. Walaupun nggak langsung, mungkin terbangnya gini ya. Tapi ini bagus pas kita grup. Juga dia mantul kan dari EMA 200 dan mau golden cross sini, jangan sampai ketinggalan ya. SOTS bagus, cuman harganya sudah tinggi. Ini sejarahnya sahamnya gerakannya dulu gak karo-karoan, waneh ini. Terus sekarang mulai normal, membaik, lebih rapi. Saya kira boleh lah kalau Anda mau ngejar. Tunggu aja pullbacknya di area 555. Saya lihat SOTS ini kalau naik nggak langsung-langsungan, jadi nggak perlu takut ketinggalan ya. Jangan kesusu, jangan FOMO, tunggu aja. Stop loss di bawah ini kira-kira 515. Good newsnya lagi, ada kemungkinan dia mau lanjut, karena ini kalau kelihatannya mirip dengan ascending triangle ya. SOTS saya kira menarik ya, Anda bisa pantau. Aldo masih oke ya. Ini rekomendasi kapan hari, Anda boleh hold. Kalau belum punya nggak usah masuk, kalau sudah punya di hold. MRAT Mustika Ratu. Ini juga tadi teman grup setip ya. Rekom, saya kira ini menarik. Dia sudah break dari zona ini. Dari story-nya kelihatannya dia pullback-nya juga gede-gede. Jadi saya saran ini kayaknya agak agresif. Saya kira Anda tunggu aja deh. Cari bid offernya besok, bidnya yang tebal di mana. Kalau Anda mau masuk, di situ Anda antri. Kira-kira Anda periksa di candle gede ini ya, bidnya yang gede di mana. Anda juga boleh pasang jebakannya di area yang gede itu. Saya kira mungkin ya pasang 3 lah, 1 2 3. Siapa tahu nyerok kemudian naik. Kalau nggak dapat 3 ya dapat 1 atau dapat 2. Jangan langsung dikejar di atas ya. Karena kemungkinan dia akan naik dulu terus diturunin kayak gini nih historinya. Naik dulu, atau kalau mau copet bisa lah. Copet ya berarti Anda masuk cepet-cepet, jangan serakah, langsung ambil aja 3%, 5% ambil, cut. Tunggu lagi di bawah. Kalau dia beneran merah besok ya kayaknya turunnya bisa jeru ya. Jangan nunggu di sini, nunggu di sini sama sini aja. Berat, menarik. Belum pernah masuk saya. Di MMX ini naik terus. Ya rodok serem asli nih, cuman nih saya sih nggak mau ngejar ya. Kan udah ketinggalan ya udah. Kayaknya sih akan lanjut. Anda boleh tunggu di 12.97-an. Ini kayaknya saham andalannya Om Arnold. Oke, itu di MMX. Saya kira dengan kondisi ESG yang kayak gini juga kecil kemungkinannya dia akan dibanting. Boleh lah kalau Anda agresif.
Anda boleh copet setiap hari atau Anda boleh masuk bila dikasih pullback sambil pantau terus bid overnya. MCAS tadi sudah. Keren kayaknya mulai bangkit. Kemarin sempet cuan sedikit, kemudian ternyata dibawa turun, tapi tidak apa-apa. Keren ini biasanya nggak mengecewakan, dan dia sudah masuk di dalam zona demandnya, dan kemudian sekarang break keluar dari demand areanya. Jadi mungkin saja besok akan menjebol area resisten daerah sini. Mungkin saja agak mepet resistennya. Jadi mungkin saya kira dengan kondisi saat ini potensi jebol lah. Ini sudah membentuk mini higher low. Saya kira dia akan lari ke ya 155, 160 dapat lah, hopefully. Kan dia hari ini full body candle ya, jadi harusnya sih tembus. Kemudian ada Fuji, ini juga bagus, pola N, mirip dengan ini apa ya, bentuk huruf N. Anda bisa masuk kalau Anda agresif, main copet boleh. Anda lihat bid overnya yang tebal di mana, Anda masuk 2,5-3%, Anda kabur atau lebih. Kalau Anda sabar, copet yang sabar ini ya, nunggunya di sini 203, 210, stop lossnya di sini 193, 173. Monggo ya. BBCA 19 just dulu ya, Just masih murah dan masih bertarung di area MA 200, dan seperti biasa ini ada banyak candle paku, 1, 2. Saya kira tidak lama lagi ada potensi meledos. Atau Anda nggak meledos pun Anda mau koleksi kecil-kecil aja, is okay, nggak ada ruginya. Stop lossnya di bawah sini 127, 128. Saya kira dia ndak kecil kemungkinannya untuk tembus area di bawah MA 200. Koleksi aja dengan stop loss ya. L-ship gap up, saya kira dia akan nutup gap dan akan naik. Nutup gap di sini, kemudian naik. Candle paku muncul di support MA 200. Cukup yakin ini bakal naik ya. Anda boleh pantau. Ini menarik ya, MA 200 nya ya memang area support sih ya, dekat-dekat sinilah, nggak pas. Saya kira dia berpotensi naik ke area 1350. Dicatat ya. Ali juga muncul candle paku loh ya kan. Kita berapa kali nih candle paku ya, naik. Ini kayaknya dihadang sama resisten, bentuk pin bar yang mungkin besok turun kemudian naik. Turunnya di area sini, area sini, demand area. Skenario gitu, targetnya di 9.600-an. Atau kalau nanti MA nya golden cross, Anda masih mau hold sebagian silahkan. Cleo lama nggak dibahas, masih murah. Kalau Anda mau koleksi kecil nggak apa-apa, stop lossnya di 443-an. Menariknya ini mulai ada penolakan dari bawah, ekor-ekor panjang di bawah, dan membentuk dua candle kembar seperti yang saya bilang, two bar reversal. Siapa tahu besok naik. Oke, itu kemudian keras menurut saya sangat potensial. Anda bisa masuk.
Moga-moga dia sudah break ya, sudah break dari ini downtrend. Menarik. Jadi Anda bisa cari pullback kalau Anda belum punya. Masih pullback. Anda bisa buy di area sini. Oke, itu crash. Kemudian dan dia sudah di atas 3 MA. Kemudian MA 20 dan 50 nya mau cross. Menarik banget. Silahkan. Kemudian Asri, tadi udah ya. Senarionya kayak gitu. Bumi gak usah masuk ya, tapi membentuk candle paku kalau mau masuk sedikit aja. Belum aja arah yang jelas menurut saya. BEKS boleh dia mantul di area support 89. Mungkin besok akan lanjut ya, sangat mungkin besok. Ini nanti sudah mantul di sini ya, kemungkinan besok akan lanjut. Dia akan retest lagi minimal MA 200 nya, dan saya kira akan tembus. Kalau sentimennya seperti sekarang, saya kira akan tembus. ITMG boleh masuk. Kemungkinan dia akan pullback ke 13.600-an atau 13.500. Kemudian Anda bisa masuk, atau Anda boleh nyicil sekarang, gak masalah. Ini bullish engulfing ya. Kemudian untuk saham-saham yang dimotori oleh investor asing, BBCA ya, BBNI tadi sudah dibahas. Semuanya positif, dan BBNI merupakan yang tertinggi hari ini kenaikannya dari kumpulan indeks BUMN ya, tertinggi. Dan kemudian hopefully ini sudah jebol dari trendline turunnya, dan sudah tembus 3 MA. Saya kira ini sinyal yang sangat bagus untuk kenaikan lebih lanjut. Bagi Anda yang sudah punya, hold ya. Kemudian INKP dan Tekim. INKP dan Tekim juga sama, kayaknya besok ada pullback karena di area resistennya cukup kuat. Saya kira kalau besok pullback ya wajar, Anda bisa masuk lagi di area 8655. Tekim sama, biasanya saya nggak bahas. TLKM aja. TLKM tadi udah dibahas ya. Oke. INTP kalau nggak salah LQ45 ya, ini salah satu yang hari ini naik setelah pullback dari gap itu support dan resisten ya, dan dia naik. Saya kira minimal dia akan ngejar ke area MA 200 minimal. Hijau ini MA 200 ya. Selamat bagi yang sudah masuk. Ini rekom minggu lalu. Yang masih hold atau yang hari ini masuk dari area pullback dan dapat cuan yang lumayan. Pegas saya kira pullback ya, masih wajar. Tadi udah ya. Oke. MNCN
juga masih pullback yang sehat, dan sentimen dari grup MNC masih bagus. Saya kira Anda tunggu aja di area ini, atau besok mau langsung masuk juga boleh. Semoga besok langsung terbang. Stop lossnya di bawah kotak ini. Oke, itu kemudian ada tower yang tadi menjelang penutupan market ditarik ke atas. Bagi Anda yang belum punya, Anda bisa nunggu di area 1241-an ya. Karena kalau model tower gini kemungkinan besar besok nggak langsung naik. Pullbacknya biasanya banyak dikasihnya. Oke, itu tower. Kemudian HMSP Sampurna ya. Terakhir, saya kira masih dalam pullback yang sehat. Bila Anda mau nunggu, oh ini udah mantul dari sini, bolehlah Anda langsung masuk besok. Hopefully besok lanjut naik. Oke. Saya kira cukup sekian dulu untuk persiapan besok. Anda bisa review lagi dan Anda bisa melakukan persiapan untuk atau mulai ngeset pending ordernya di sekuritas Anda masing-masing saat ini. Hopefully besok semua mendapatkan cuan sesuai dengan harapan. Sekian dulu untuk hari ini. Semoga besok semuanya sehat-sehat dan mendapatkan profit. Saya Fendi Surijanto sore ini undur diri dulu. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih.